Terlihat Bapak Ma'ruf. Sudah. Oh, Alhamdulillah. Oke, ini di sini saya akan menginformasikan tentang layanan dan fasilitas maupun koleksi yang ada di Perpustakaan UI ini. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan informasi tentang layanan Perpustakaan UI. Adapun untuk jam buka layanan Perpustakaan UI di sini kita buka Senin sampai hari Sabtu ya. Di mana untuk hari Senin sampai Jumat itu kita buka jam 8 sampai jam 6 sore untuk layanannya. Sedangkan ada dua ruang khusus pada hari Senin dan Jumat ini yang buka sampai jam 9 malam, yaitu ruang komputer dan juga ruang kubikus. Dan sedangkan untuk hari Sabtu, itu kita buka jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Itu. Jadi dan untuk hari Minggunya atau hari libur nasional, Perpustakaan UI tutup. Ya, oke. Dan untuk Mas Hussein nih, ketika nanti ingin menggunakan atau mengakses Perpustakaan UI, jadi silakan melakukan aktivasi keanggotaan perpustakaan. Dengan cara mengisi data di bit.ly/aktivasi_UILib atau sekarang bisa juga di scan nih di QR code di sini sekaligus sambil mengisi data uh, keanggotaannya dan nanti untuk menyertakan email terkait nanti akan kita kirimkan akun member perpustakaan UI-nya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari aktivasi keanggotaan ini? Jadi nanti ketika kita sudah menjadi anggota perusahaan UI, nanti sudah bisa pinjam buku nih. Sudah pinjam buku dan juga tadi sudah saya sampaikan akan mendapatkan akun, yaitu akun member perpustakaan UI yang gunanya nanti untuk mendownload file digital ataupun e-book yang ada di website perpustakaan UI, itu di lib.ui.ac.id. Dan nanti bila sudah mendapat akun juga nanti di menu tamu ini bisa login ya. Nanti Mas Hussein kalau sudah dapat akunnya silakan login di menu tamu ini. Ah, jadi ketika sudah login nanti bisa mengetahui status keanggotaannya dan juga bisa mengetahui bila sudah pinjam buku bisa mengetahui data pinjaman bukunya. Berikut tanggal pengembaliannya. Oke, untuk jumlah pinjaman buku eh, maksimal bisa dipinjam oleh mahasiswa adalah sebanyak 10 judul buku ya. Jadi maksimal hanya bisa pinjam 10 buku di mana buku yang bisa dipinjam itu adalah buku koleksi yang berada di lantai 2 dan juga koleksi khusus yang berada di lantai 4. Di mana nih Mas Husain untuk meminjam bukunya? Nah, untuk minjam bukunya itu nanti ada berada di lantai 2 untuk koleksi yang berada di lantai 2 dan juga untuk lantai 4 pinjamnya koleksi khusus ini berada di lantai 4. Untuk masa pinjaman sendiri itu nanti selama 28 hari. Jadi kurang lebih 1 bulan ya, atau 28 hari. Dan itu tidak bisa diperpanjang, hanya sekali pinjam saja. Selanjutnya, kalau tadi peminjamannya, nah berikutnya kalau sudah pinjam berarti harus mengembalikan buku nih. Ya, nanti untuk pengembalian bukunya sama seperti tadi. Untuk meminjam buku di lantai 2, silakan mengembalikannya juga di lantai 2 di layanan sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya, bila sudah pinjam buku, itu jangan sampai terlambat ya untuk pengembaliannya. Jadi ketika 28 hari yang lalu kita minjam dan sekarang jatuh tempo pengembaliannya, itu sebisa mungkin harus segera dikembalikan agar terhindar dari sanksi keterlambatan.
yang mana untuk denda ini sebesar Rp2.000 per buku per hari. Dan juga ketika meminjam buku itu harus dijaga ya. Nah, nanti jangan sampai rusak ataupun hilang buku itu. Karena bila rusak ataupun hilang itu harus mengganti dengan sesuai ketentuan yang berlaku di perpustakaan UI. Oke, untuk peminjaman itu nanti bisa dilakukan dua cara, maupun peminjaman dan pengembalian bisa dilakukan dua cara, yaitu dengan langsung ke counter layanan sirkulasi, nanti akan dilayani oleh staf pustakawan di perusahaan UI, dan juga bisa via mesin peminjaman mandiri. Jadi ya, bisa melakukan peminjaman secara mandiri. Yang terpenting nanti ketika sudah ada KTM-nya, nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah ada KTM dan Mas Hussein juga sudah bisa eh, aktivasi ke anggota, nanti bisa pinjam melalui mesin peminjaman mandiri ini. Selanjutnya, layanan berikutnya adalah layanan rujukan, yang mana untuk layanan rujukan ini adalah layanan yang memberikan informasi tentang layanan rujukan yang untuk rekan-rekan sekalian yang ingin mencari literatur nih atau rujukannya kemana nih. Nah, nanti bisa minta bantuan pustakawan apabila ketika ada tugas ataupun ingin menulis kira-kira rujukannya itu harus kemana nih. Nah, jadi di perusahaan UI ini juga bisa untuk melayani layanan rujukan atau pencarian informasi. Selanjutnya ada layanan penelusuran literatur yang membantu untuk mendapatkan literatur ketika ingin mencari, tetapi di, agak susah ya menemukannya. Jadi kita juga ada layanan penelusuran literatur. Jadi nanti bila ingin menggunakan layanan ini, silakan mendaftar terlebih dahulu atau permohonan terlebih dahulu, yaitu di sini melalui link s.id/layanan literatur _ UI, atau bisa juga via email di penelusuran.lib@gmail.com. Oke, selanjutnya ada layanan informasi. Jadi sama seperti sisi maba pada siang hari ini. Jadi gunanya itu untuk membantu meningkatkan keterampilan SIPA UI dalam mengakses atau mengelola sumber informasi. Jadi bila nanti kira-kira pada siang hari ini agak kurang nih untuk ini yang belum mendalam, nah nanti rekan-rekan sekalian bisa menggunakan layanan pelatihan literasi informasi ini untuk lebih meningkatkan skill pengelolaan sumber informasinya. Oke, selanjutnya ada layanan aplikasi penelitian. Nah, Pustakaan UI ini menyediakan aplikasi pengolahan data penelitian kualitatif, yaitu menggunakan aplikasi NVivo, yang mana bila ingin menggunakan layanan ini juga melalui link ya. Jadi tinggal klik aja di link s.id/layanan NVivo, atau bisa juga langsung ke ruang ruang baca dosen dan multimedia, yang mana nanti petugas di situ akan membantu tentang layanan aplikasi NVivo ini yang terletak di lantai 2. Oke, selanjutnya ada layanan instalasi reference manager. Nah, jadi perusahaan UI juga menyediakan layanan untuk uh, menginstal aplikasi reference manager, baik itu EndNote, Mendeley ataupun Jotero. Jadi nanti silakan saja ke lantai 3 perusahaan UI ke bagian layanan instalasi reference manager. Selanjutnya ada layanan pemeriksaan kemiripan dokumen. Jadi nanti layanan ini untuk membantu pemeriksaan uji kemiripan tentang hasil karya tulis para mahasiswa. Jadi nanti perusahaan UI menyediakan aplikasi Turnitin untuk uji kemiripan agar nanti hasil karyanya terhindar dari plagiarisme.
Oke, untuk ini juga untuk bila menggunakan layanan ini harus melalui link permohonan ya di bit.ly/uji kemiripan UI. Seperti itu. Nah, di mana untuk layanan ini terletak di lantai 3 Perpustakaan UI. Dan ini adalah website Perpustakaan UI, di mana ini adalah juga merupakan katalog atau sumber pencarian koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Dan nanti di sesi pemaparan kedua, Bapak Maruf akan menjelaskan lebih detail lagi nih, bagaimana cara mengeksplor dari lib.ui.ac.id ini. Oke, bila tadi adalah tentang layanan yang ada di Perpustakaan UI, selanjutnya saya akan menginformasikan tentang fasilitas apa saja nih yang ada di Perpustakaan UI ini. Baik, untuk fasilitasnya ini nanti ada ruang pintu masuk utama ya. Nanti ketika akan masuk di sini, silakan scan wajah terlebih dahulu agar bisa masuk ke ruang Perpustakaan UI. Dan selanjutnya di sini ada ruang diskusi, di sini ada ruang diskusi terbuka dan juga ruang diskusi tertutup. Jadi untuk ruang diskusi terbuka itu bisa dipakai oleh siapa saja. Bila ingin belajar berkelompok bersama itu bisa tinggal cari aja nih ruang mana nih yang bisa dipergunakan. Nah, seperti itu. Jadi bisa kapan saja digunakan. Dan sedangkan untuk ruang diskusi tertutup itu eh, untuk pemesanannya itu harus lewat permohonan terlebih dahulu. Nanti akan disediakan juga link untuk menggunakan permohonan penggunaan ruang diskusi tertutup ini. Dan selanjutnya ada ruang library plaza. Di sini untuk ruang-ruang santai ya. Juga ada lounge dan juga ruang study room untuk belajar. Ini terletak di lantai 2, 3, dan 4 gedung perpustakaan UI. Selanjutnya, untuk fasilitas yang ada di Perpustakaan UI itu ada ruang baca dosen dan juga ruang baca pasca sarjana ya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan juga di sini merupakan salah satu ruang layanan untuk aplikasi Ensivo. Jadi di ruang baca dosen dan ruang baca pasca sarjana ini. Dan ini selanjutnya ada ruang diskusi tertutup yang tadi saya sudah bicarakan. Untuk pemesan di sini harus menggunakan permohonan terlebih dahulu ya. Dan permohonan terlebih dahulu di sini melalui link s.id/ruang diskusi UI. Tuh, dan selanjutnya ada ruang kubikus. Ruang kubikus di mana ruang ini digunakan untuk belajar secara mandiri dalam arti ini untuk satu orang saja ya. Jadi dan karena keterbatasan ruangan, jadi ruang kubikus ini hanya saat ini diperuntukkan untuk mahasiswa S3 yang akan melakukan penulisan. Dan untuk permohonannya itu via link s.id/ruang kubikus UI. Oke, dan itu selanjutnya di sini ada ruang komputer. Di mana ruang komputer ini atau ruang internet ini atau kebun Apple itu ah, yang tadi saya bicarakan juga di awal bahwa ruang kubikus dan ruang komputer ini dibuka sampai jam 9 malam. Jadi silakan saja nanti rekan-rekan mahasiswa yang ingin menggunakan atau masih ketika di ruang layanan itu, wah ternyata sudah tutup nih, udah jam 6. Nah, silakan pindah ke ruang internet ini. Oke, selanjutnya ini adalah sosial media milik Perpustakaan UI, di mana itu ada Instagram, Twitter atau X, juga ada TikTok dan YouTube. Nah, jadi nanti di eh, medsosnya Perpustakaan UI ini akan menginfokan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Perpustakaan UI.
Jadi silakan di-follow akun media sosial Perpustakaan UI ini. Oke, terima kasih. Itu sedikit informasi tentang profil maupun layanan yang ada di Perpustakaan UI ini. Dan semoga uh, sedikit memberikan informasi terkait ada apa saja sih di Perpustakaan UI ini. Dan selanjutnya di pemaparan kedua, rekan saya Bapak Maruf akan melakukan praktek nih. Praktek bagaimana cara menelusur di website Perpustakaan UI, yaitu di lib.ui.ac.id, eh, agar bisa mencari sumber informasi yang rekan-rekan nanti inginkan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ma'ruf, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Pak Husin atau Mas aja ya. Mas Husin, saya izin melanjutkan eh, materi yang telah disampaikan oleh Pak Rohmat. Jadi sekarang lebih banyak ke prakteknya ya, teman-teman ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya. Oke, kita akan coba eksplorasi sumber daya informasi dari koleksi perpustakaan. Oke, koleksi perpustakaan tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Rahmat. Ini gambar dari koleksi yang tercetak ya, buku teks. Ini kalau teman-teman lihat itu panjang dan tinggi ya, serta lebar, sehingga koleksinya itu bisa dibilang cukup banyak sekali. Coba kita lihat. Ternyata kita punya sekitar segini koleksinya. Kalau dari database ada 150 ribuan buku teks judulnya. Sedangkan eksemplarnya, karena satu judul bisa jadi lebih dari satu eksemplar, ada 270 ribuan buku. Wajar, jadi kita koleksinya banyak, itu ada di lantai dua itu hampir seluruh lantai, kecuali sudut-sudutnya, bukan ke untuk koleksi buku teks. Kita juga punya koleksi buku referensi, ada sekitar 13 ribuan judul dengan eksemplarnya 20 ribuan. Itu kita pisahkan, dia letaknya di lantai 4 karena memang pertama, beda fungsinya. Jadi buku teks itu untuk dibaca secara keseluruhan dari halaman awal sampai halaman akhir, sedangkan buku referensi itu hanya untuk dirujuk di bagian-bagian tertentu saja. Jadinya untuk penanganannya kita bedakan. Dia buku teks itu boleh dipinjam, dibawa pulang, sedangkan buku referensi hanya boleh dibaca, diakses di tempat. Makanya kita bedakan lokasinya, buku teks di lantai 2 dan buku referensi di lantai 4. Selain itu, kita juga punya naskah dan koleksi klasik. Itu ada sekitar 4 ribuan judul dengan 4 ribuan juga eksemplarnya, nggak terlalu beda. Untuk majalah dan jurnal tercetak kita juga ada masih di lantai 4, tapi mungkin ini majalah dan jurnal lama ya, jadi nggak up to date karena masih zaman dulu itu masih ada yang tercetak, kalau yang sekarang lebih banyak yang elektronik. Koleksi multimedia juga kita ada, tapi ini juga tidak terlalu terpakai lagi karena ini dulu suplementari dari buku, bentuknya compact disc atau CD. Sekarang sudah tidak terlalu banyak dipakai lagi. Nah, nomor 6 sampai 10 itu ada karya Sivitas Akademika UI, mulai dari skripsi untuk level sarjana, tesis untuk level magister, dan disertasi untuk level dokter, serta karya-karya dosen dan siswa UI lainnya. Itu hampir 200 ribuan koleksi ya. Ini bisa terbagi menjadi koleksi tercetak dan koleksi digital. Nah, yang nomor 11 itu adalah e-resources yang kita langgan. Jadi nomor 1 sampai 10 itu yang kita miliki.
Nah, yang nomor 11 itu ada yang kita langgan, makanya kita bisa banyak bentuknya digital pasti karena ini. Jadi ada 3.200.000-an di resources yang kita langgan. Makanya perbandingan tercetak dan digitalnya itu sangat jomplang. Kita sampai 94% berbanding sekitar 6% saja dari elektronik dan yang tercetak. Nah, ini yang kita lakukan pada dari berbagai radah ilmu. Kita bagi secara ini kelompokannya berdasarkan rumpun yang untuk seluruh rumpun kita sebut multidisiplin. Yang terkenal itu ada ProQuest dan Science Direct Stagistor. Nah, untuk yang lain itu ada rumpun sosial humaniora, ada Sains Tech dan kesehatan. Untuk masuk SKM itu rumpun yang sangat terkait itu rumpun kesehatan. Jadi selain tadi multidisiplin, kita juga punya yang sering dipakai oleh FKM ini. Contohnya itu ProQuest Health and Medical, kemudian Cochrane, kemudian EBSCO. Nah, itu masih sering dipakai. Dan selain itu, kita juga punya tools seperti Trinka AI, kemudian Scopus AI, dan Turnitin, serta Proxy. Nah, akses koleksi yang kita miliki yang dari 1 sampai 10 tadi itu melalui lib.ui.ac.id. Koleksinya itu berbagai macam, tadi yang ada tercetak dan elektronik, buku referensi, buku teks, dan lain sebagainya bisa dilihat di bagian sebelah kanan dari situsnya. Nah, untuk pencariannya, ini kita contohkan adalah yang buku teks. Kenapa? Karena buku teks ini adalah koleksi yang bisa dipinjam. Tapi karena banyaknya koleksi dan banyaknya proses peminjaman, kita tidak bisa membantu mencarikan dari mahasiswa ingin pinjam. Jadi sifat dari layanan peminjaman adalah terbuka. Mahasiswa mencari sendiri buku yang ingin dipinjam, kemudian membawanya ke uh, petugas untuk diproses peminjaman. Nah, apa jadi yang harus dilakukan? Karena ada lebih dari 100.000 buku, tentu perlu pakai tekniknya. Nah, tekniknya adalah untuk buku teks kita klasifikasi berdasarkan DDC. Kalau secara ilmu ininya, Dewey Decimal Collection, tapi secara mudahnya itu ada kelas 0, ada kelas 100, 200, 300, sampai kelas 900. Nanti teman-teman tidak perlu menghafal, tapi yang penting nanti ada rak-raknya. Kelas 0 di rak 0, kelas 100 di rak 100, sampai ke kelas 900, walaupun nanti beda jumlah raknya ya. Mungkin paling banyak itu rak 300, kemudian rak 600, dan seterusnya. Tapi ada juga rak yang paling sedikit, misalnya rak 0, dan seterusnya. Yang penting nanti teman-teman bisa mencarinya di rak yang tepat dan ada tanda-tandanya. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah klik koleksi buku teks, kemudian lakukan pencarian berdasarkan ini. Misalnya mau tahu buku tentang keperawatan, ketik di bagian judul keperawatan, kemudian akan muncul koleksinya, kemudian akan uh, kita lihat detailnya dengan cara mengklik judul yang berwarna biru. Nah, setelah diklik detail ini, maka akan muncul penjelasan seperti ini. Dari nomor panggil, pengarang, subjek, dan seterusnya. Yang paling penting diperhatikan adalah dua ini. Yang pertama adalah nomor panggil, yang kedua adalah ketersediaan. Jadi teman-teman itu untuk mencarinya, kalau keperawatan kemoterapi ini berarti ke rak 600, kemudian cari di deretan 615, dideret lagi sampai 515, 58, kemudian abjadnya diperhatikan sampai D, I, C, dan K.
Jadinya sampai ketemu urutan di eh, raknya tersebut. Nah, tapi sebelumnya lihat dulu ketersediaan. Tersediaannya di sini dua-duanya tersedia. Artinya apa? Buku itu eh, tidak sedang proses dipinjam oleh sivitas akademika UI lainnya. Jadi harusnya ada dua koleksi buku tersebut di rak. Walaupun mungkin kadang-kadang kita temuin tersedia tapi kok nggak ada. Nah, kadang-kadang sedang dibaca di meja-meja atau belum dikembalikan dari meja ke rak tersebut. Jadinya Eh, jika memang eksemplarnya sedikit, maka ada kemungkinan juga tidak dapat. Tapi kalau eksemplarnya banyak, biasanya ada aja. Oke, nah itu lokasi juga kelihatan di perpustakaan UI lantai 2. Nah, untuk koleksi yang selanjutnya itu adalah koleksi Uyana kita sebutnya, karya Siva UI. Nah, ini contoh pencarian yang kita tampilkan ini untuk disertasi. Jadi untuk disertasi, klik judulnya, kemudian ketemu hasil pencariannya ada dua ini, cari yang cocok, yaitu eh, misalnya yang atas, jadinya kita klik. Nah, ini dia. Nah, yang perlu diperhatikan untuk koleksi Uyana itu adalah eh, dia punya nomor panggil, tapi juga punya file digital. Kecuali tidak punya file digital, itu nanti kita usahakan kita scan dan kita lampirkan file digitalnya. Karena ini koleksi milik Siva UI ya, jadi tidak masalah di scan. Nah, untuk mengakses file digitalnya itu koleksi-koleksi itu rata-rata sifatnya membership hanya bisa diakses lewat login akun perpustakaan. Jadi perlu dibedakan. Akun perpustakaan adalah akun yang didapatkan dengan cara melakukan aktivasi keanggotaan. Sedangkan yang biasanya mahasiswa suka tertukar itu mereka memakai akun SSO, akun SIAK, akun webmail, akun hotspot. Jadi perlu dibedakan antara akun perpustakaan dengan akun SSO. Untuk akses lib.ui.ac.id pakai akun perpustakaan. Nah, ketika sudah mendapatkan akun perpustakaan dengan melakukan aktivasi keanggotaan, kemudian dibalas emailnya oleh petugas, teman-teman bisa langsung login, kemudian bisa mengakses file PDF dari koleksi membership yang dimiliki oleh perpustakaan. Ini adalah contohnya. Disertasi full halaman bisa diakses. Kemudian bisa di-download dalam bentuk PDF atau bisa juga diklik dan dibaca dalam bentuk tampilan flipbook. Nanti kita coba praktekkan ya. Nah, ini koleksi-koleksi yang kita langgan. Oke. Nah, ini untuk cara akses koleksinya. Yang pertama adalah dari dalam kampus UI melalui lab.ui.ac.id. Yang kedua dari luar kampus UI melalui remote.ui.ac.id. Nah, untuk dari dalam kampus UI itu bukan teman-teman ada di kampus UI, ada di perpus, ada di FKM, ada di mana, tapi melalui jaringan kampus UI. Jadi untuk akses dari dalam kampus UI, teman-teman klik hotspot UI, kemudian login SSO, kemudian baru teman-teman aksesnya melalui lib.ui.ac.id, kemudian ke bagian bawah nanti ada online database list. Nah, tampilan online database list itu adalah seperti ini. Jadi kita bagi berdasarkan rumpun seperti tadi, mulai dari multidisiplin, ada penjelasannya juga. Nanti kita coba praktekkan. Kemudian ketika kita sudah ingin mencari, tinggal dipilih database yang diinginkan, kemudian kita klik database-nya. Ini contohnya kita klik Springer, kemudian kita masuk ke situsnya Springer langsung, kemudian mencari dengan kata kunci, dan kita bisa pakai filter untuk mendapatkan result yang lebih efektif. Nah, untuk akses dari luar kampus UI, termasuk akses dari dalam kampus UI, tapi menggunakan paket data.
Jadi misalnya teman-teman ada di uh, fakultas tapi nggak connect hotspot tapi pakai paket data, itu termasuk dari luar kampus, luar jaringan UI. Nah, kalau teman-teman pakai cara yang tadi itu nggak bisa mendownload jurnal. Jadinya harus melalui remote-lib.ui.ac.id. Kemudian teman-teman login SSO, akan muncul menu remote lib seperti ini. Agak berbeda dengan yang tadi online database list. Menu seperti ini itu berdasarkan abjad. Jadi mulai dari huruf A, ACM, Alexander Street American Chemical Society sampai huruf S, Sage, Indirect, Cephal, dan seterusnya sampai Z. Kemudian teman-teman klik sesuai dengan database yang diinginkan. Misalnya tadi ini contohnya Springer lagi, klik. Kemudian kita cari lagi berdasarkan filternya. Oke, langsung saja kita coba live demo ya. Mas Hussein bisa juga dipraktekkan sambil buka-buka laptopnya. Oke, kita coba ya. lib.ui.ac.id. Oke, ini dia halamannya. Oke, untuk pencarian buku teks tadi kan yang sudah dijelaskan, tinggal klik ini buku teks. Nah, ini untuk peminjam buku ya, Susin ya. Jadi teman-teman cari di buku teks, mungkin sudah ada yang ingin dicari bukunya, boleh diketikkan di kolom chat. Kalau belum ada, nanti kita coba aja. Oke, sambil nunggu dari loadingnya Lipu CD karena ada tiga IL hari ini. Jadi lumayan banyak peserta juga, sekitar hampir 200-an peserta yang mungkin sedang mencoba akses lib.ui.ac.id. Misalnya belum punya buku yang ingin diakses, kita coba pakai kata kunci umum aja deh. Misalnya kesehatan ya, KM ya. Kita cari buku yang berjudul kesehatan. Nah, jadi caranya tinggal ketik aja di sini kesehatan, kemudian cari atau udah punya judul. Wah, ternyata banyak sekali buku yang ada judul kesehatannya. Mulai dari manajemen kesehatan, sistem kesehatan, dan seterusnya. Antropologi kesehatan, ekonomi kesehatan. Nah, kayaknya mungkin yang lebih cocok ke FKM ini kali ya, kesehatan lingkungan. Kita coba tag kesehatan lingkungan. Klik. Nah, ketika teman-teman eh, mengklik judul buku tadi yang warna biru, maka akan terbuka detailnya, detail koleksinya. Tadi yang seperti saya jelaskan, yang perlu dilihat adalah nomor panggil. Berarti teman-teman ke rak 600, kemudian diurut sampai 613, diurut lagi sampai 613 tik 1, kemudian diurut abjadnya sampai SLAK. Jadi teman-teman bisa mendapatkan buku tersebut dan jangan lupa cek dulu, oh ini tersedia, walaupun cuma satu ya. Mudah-mudahan eh, ada bukunya di sana. Nah, setelah mendapatkan buku ini, baru bawa ke petugas peminjaman. Nanti teman-teman langsung diproses peminjaman dan bisa ini kan membawa pulang buku tersebut. Oke, itu untuk uh, praktek pencarian buku teks. Nah, selain buku teks, kita juga punya buku referensi yang tercetak di lantai 4. Sebenarnya mirip-mirip juga. Uh, ada nomor panggilnya, ada ininya juga. Tapi bedanya adalah
ketika mendapatkan buku referensi, teman-teman tidak bisa meminjamnya. Jadi hanya bisa baca di tempat. Setelah baca, silakan letakkan di meja, nanti akan dibereskan oleh petugas. Nah, beda yang kedua adalah kalau teman-teman perhatikan, buku referensi nomor panggilnya ada depannya R. Jadi tidak hanya 600, 200, 400, tapi ada depannya R. Kalau buku teks hanya 600, 200, 400 seperti ini. Seperti itu. Oke, itu ada buku teks dan buku referensi. Nah, selain itu kita juga punya yang digital, naskah juga ada. Kita punya e-books dan seterusnya. Ini hanya untuk di-download. Jadi eh, kita pernah beli buku elektronik, kemudian kita download dan kita unggah di sini. Nah, cara mengunggahnya di sini. Ya, Health misalnya. Nah, kita bisa cari yang judulnya Health. Nah, ada 116 buku tentang kesehatan. Nah, ini contohnya ada dari International Health nih. Kita coba klik. Nah, bedanya di sini. Eh, di sini pasti ada karena dia bukunya elektronik ada file digital. Kalau tadi kan nggak ada. Nah, ketersediaan pasti tersedia karena emang tidak bisa dipinjam. Nah, cuma bedanya adalah seperti yang tadi jelaskan untuk Sivitas Akademika UI, ada tombol loginnya untuk mengakses ini. Kalau kita belum login, ini bentuknya abu-abu dan tidak bisa diapa-apain. Makanya kita harus login. Nah, loginnya dengan akun yang didapat setelah aktivasi keanggotaan. Jadi teman-teman belum bisa coba sekarang. Nah, login. Nanti setelah login, akan berubah tampilan dari file digitalnya. Kalau tadi kan abu-abu, dua-duanya tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diklik, tidak bisa diapa-apain. Nah, setelah teman-teman login, itu tampilannya akan berubah jadi bisa diklik. Ini maaf, agak lambat. Nanti kita sambil tunggu aja. Nah, ini sudah muncul. Nah, ya. Ini biru dan bisa diklik. Ini juga biru dan bisa diklik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada dua. Nah, seperti tadi dijelaskan, ada yang untuk diunduh PDF-nya, ada yang untuk baca di tempat. Untuk unduh PDF, ini tulisan unduh. Jadi tinggal diklik. Nah, muncul file PDF-nya. Ini ada buku dengan 1325 halaman. Lumayan ini untuk baca-bacaan. Nah, selain itu kan tadi ada file flip, buku flip ini lewat judulnya yang kita klik. Nah, ini tampilan flipbooknya seperti ini. Jadi tinggal diklik, kita bisa membacanya di tempat. Sini juga ada fasilitas zoom, perbesar, suaranya dimatikan, kemudian pindah-pindah halaman, kemudian mau lihat di sini, kemudian mau lihat berdasarkan judul atau halaman, dan seterusnya bisa dicoba-coba nanti. Tapi kalau misalnya mau langsung punya, tinggal diunduh aja. Itu tentang akses yang ada file digitalnya, termasuk juga skripsi, tesis, atau disertasi. Karena apa? Karena emang skripsi, tes, disertasi itu karya Sipaui termasuk yang ada file digitalnya dan kadang-kadang juga ada file tercetaknya. Jadi sebelum pandemi kita meminta mahasiswa untuk menyetorkan skripsi, tesis, disertasinya. Nah, setelah pandemi itu kita tidak lagi menerima skripsi tercetak. Tesis atau disertasi masih kadang-kadang kita terima.
Karena S2 ya kita contohkan untuk tesis ya. Untuk tesis tadi saya sudah logoutin lagi karena memang eh, kita mau coba lagi seperti yang tadi. Misalnya judulnya apa ya? Nah, untuk karya si Paui tadi kan kalau buku kita udah tahu judulnya ya. Kalau skripsi kan kita nggak tahu skripsi. Cuma kita pengen tahu skripsi dari program studi banyak bahas apa. Nah, jangan cari berdasarkan judul, tapi berdasarkan bisa diklik ini ya. Di sini ada program studi. Misalnya kesehatan ya, masyarakat kesehatan aja deh. Cari ini nanti nyari program studi ada 4.897. Nah, ini dari tahun 99 Fakultas Kesehatan Masyarakat benarnya. Ini 2000, 2001 dan 2002. Ya, termasuk banyak ya tesis tentang kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Contohnya ini analisis keterlambatan pasien kanker seks dalam memeriksa diri. Kita klik misalnya sama bedanya tampilannya ada abstraknya. Kalau buku teks atau e-book kan nggak terlalu ya, penting abstrak. Kalau di sini penting nomor panggil. Nah, di sini kita perlu kita lihat nomor panggil tadi ada 600, 400, kemudian ada R600, R400. Nah, kalau ini bentuknya tesis adanya T, tapi dia tidak dalam bentuk ratusan. Nah, ini berdasarkan urutan. Jadi teman-teman kalau mau cari ini, berarti teman-teman kerak tesis, kemudian diurut sampai 8 ribuan, koleksi nomor 8 ribuan. Itu baru dapat tercetaknya. Atau, nggak perlu tercetak, tinggal login aja lagi, kemudian tinggal klik. Nah, di sini bisa dilihat. Unduh juga bisa, baca di tempat juga bisa. Hmm. Ini tahun 2002 ini. Walaupun mungkin sudah agak terlambat ya. Buat tahun yang lebih baru ya. Boleh kita coba cari lagi. Di tesis membership. Eh, kita setting tahunnya. Program studi kesehatan tahun 2020. Kita coba ya. Di tesis membership, judulnya kita ganti program studi. Ini kita masukkan kesehatan. Kemudian tahunnya kita ganti 2020 ya. Kita coba cari. Ini di program di yang ada tulisan kesehatannya tahunnya tahun 2020. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ada 97, tapi rata-rata nomor panggilnya adalah TPDF, 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 dan seterusnya. Apa maksudnya? Kecuali ini nih, mungkin awal-awal 2020 nih. TPDF dengan T55.000 adalah TPDF tidak punya uh, tercetaknya. Sedangkan T55.336 ada tercetaknya di urutan ke di rak tesis urutan ke 55.336. Jadi kalau teman-teman perhatikan di 2020 ke atas itu jarang ada tercetak seperti ini. TPDF nomor panggilannya. Karena sejak pandemi, kan awal pandemi ya, kita tidak lagi menerima file tercetak. Jadi
di tahun 2020 praktis awal pandemi tidak lagi. 2021, 2022 mungkin baru 2023, 2024 ke atas kita menerima lagi khusus untuk tesis dan disertasi. Kalau skripsi kita tidak menerima lagi yang tercetaknya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, tinggal klik aja bisa dibaca lagi yang 2020 di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Oh, ini ternyata Fakultas Kedokteran ya. Cari yang FKM deh. Kita coba ya yang FKM dong. Hmm, coba nah, ini FKM. Ini nih. Resiko preeklamsia. Jadi ini buatan Mbak Maulidia Rahmadina, kesehatan produksi dari kesehatan masyarakat. Oke, tinggal diakses saja. Nah, ini karena TPDF kita tidak ada tercetaknya. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan, boleh langsung ketik aja di kolom chat. Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan untuk koleksi yang dimiliki seperti itu. Untuk selanjutnya adalah koleksi yang kita langgan. Jadi kita punya eh, online database list untuk akses dari untuk akses dari dalam kampus. Nah, ini kita coba adanya di bagian ini, di beranda, kemudian di bagian bawah. Nah, di sini nih sumber daya online database list. Nah, di sini seperti tadi tampilkan di slide itu ada eh, multidisiplin, ada bidang kesehatan, ada bidang sains dan teknologi, ada bidang sosial humaniora. Ya. Jadi yang perlu teman-teman FKM perhatikan boleh yang lain sih, tapi fokusnya lebih ke di multidisiplin dan kesehatan. Nah, yang paling banyak itu adalah Science Direct, uh, Sage, sama Prokes mungkin ya. Karena di sini ada banyak juga sih. Jadi tulisan penjelasannya. Nah, review mungkin nggak terlalu banyak kesehatan. Kalau G-Store ada juga kesehatan dan sains umumnya. Prokes semuanya ada. Sage ini ada di kedokteran dan sains teknologi. Kemudian Science Direct juga semuanya ada. Untuk kesehatan, eh, di sini ada clinical key. Jadi di sini jelaskan nih kesehatan masyarakat pakai clinical key. Kalau ini lebih ke arah ilmu keperawatan. Kemudian Cochrane juga lebih ke arah eh, ininya kesehatannya, eh, keperawatan serta ini ya bidang perawatan kesehatan ya. Nah, ini EBSCO juga, biomedis dan kesehatan. Jadi kita coba dua ya. Caranya adalah teman-teman bisa baca dulu panduan manualnya di sini. Untuk Science Direct seperti ini. Dibaca atau bisa langsung mau coba. Kliknya di bagian logonya. Nah, kita masuk Science Direct. Cirinya sudah benar aksesnya ada tulisan Universitas Indonesia. Setelah benar, kita tinggal cari health misalnya. Search. Nah, ada banyak health di sini. Mulai dari stick prevention, health, physical health, public health ya kalau kesehatan masyarakat. Ah, ini soalnya kebanyakan terlalu umum. Nah, public health. Nah,
banyak itunya tuh. A Global Public Health Call to Action on Gaza. Nah, ini bagus nih. Kita bisa tahu 20-26 September lagi. Kita bisa cek, tinggal view PDF. Nah, kita dapatkan seluruh isi dari jurnalnya. Ini ternyata cuma correspondence aja ya, bukan jurnal. Jadi eh, ada tulisannya di sini, correspondence. Nah, ini tentang jurnal artikel ini nih. Public Health Nurse, FKM ya. Public Health Emergency. Ini boleh nih, research artikel juga nih. Public Health Response nih, boleh nih. Kita klik view PDF. Ah, ini bentuk jurnalnya seperti ini. Jadi jurnal-jurnal yang bisa didapat dari Science Direct begitu banyak. Kita bisa dapatkan dengan mudah. Bahkan sampai kita coba lihat di sini hasilnya jutaan. Jadi bisa kita filter dulu misalnya bingung. Tahun 2024 ada 150.000, 2023. Nah, jadi jangan terlalu umum ya nanti teman-teman ngetiknya ya. Jadi eh, public health itu harus di breakdown lagi tentang apanya. Ya, nah itu untuk contoh dengan Science Direct. Sekarang clinical QD. Satu multidisiplin, satu bidang kesehatan. Oke, kita coba ya public health lagi boleh. Nah, buat polisi praktis boleh apa aja ya. Service deh. Nah, ini dia. Ada full text only and full text and medline. Nah, ini dia. Ada guideline, ada full text artikel. Jadi bisa setting di sini. Kalau mau jurnal artikel doang di sini, kita klik nanti di hanya jurnal artikel aja. Nah, untuk mendapatkannya di sini ada klik download PDF atau mau baca-baca dulu klik judulnya. Kita mau download langsung, kita buka. Nah, ini tampilan dari jurnalnya di Clinical Key. Editor to editor, berarti masih baru ini. Kita coba. Nah, ini yang lama sudah jadi jurnalnya tentang public health services. Oke, dua itu sudah dicontohkan, nanti bisa ekspor masing-masing sendiri. Nah, untuk online database list itu ini baru di halaman pertama. Halaman keduanya kita klik berikutnya adalah e-books. E-books itu adalah buku-buku yang kita langgan. Mulai dari Cambridge Core, e-book Central Library, Emerald, IG, Oxford, Science Direct, Springer, Braille, sampai Teller and Prentice. Di setiap e-book yang kita langgan dijelaskan. Misalnya Braille ada 54 judul yang kita langgan, subjeknya apa aja, dan ada daftar judul yang kita telah langgan. Taylor and Francis 151 judul. Ada subjeknya dan ada yang kita langgan juga dan seterusnya. Terlampir judulnya, terlampir judulnya terus. Kecuali ada di bagian e-book sentral library. Ini tidak ada terlampir daftar judul e-booknya. Artinya apa? Artinya ini bisa kita unduh semua. Jadi kita tinggal klik aja ya. Coba sama aksesnya. Klik aja logonya. Nah, kemudian kita cari nih public health. Jadi ya,
Nah, ada buku yang depannya judulnya Public Health ada 172.600. Food Law for Public Health, The Public Health System in England. Nah, ini menarik. Walaupun tahun 2010, Population Mental Health, Public Health, Behavior and Disease. Ini buku baru juga nih. Ah, kita coba ini ya, cukup menarik. During pre-COVID. Nah, ketika kita klik judulnya, kita akan dibawakan ke sini. Ada pilihan read online, download book, atau download PDF Chatware. Nah, untuk read online ini kita nggak punya. Download book, get the entire book, use any PDF software. Nah, artinya kita bisa download nih. Jadi kita bisa ini klik aja download booknya. Nah, kita harus create akun dulu, tinggal di create aja. Atau sign in, misalnya ini, saya udah punya belum ya? Coba ya. Nah, jadi kita langsung bisa diarahkan ke download linknya. Tinggal download PDF. Nah, kita langsung bisa simpan. Oke. Nah, kalau ini download PDF Charter, bisa download satu-satu. Nah, kita mau tahu isi bukunya deh, saya tunjukkan. Nah, ini dia isi bukunya. Nah, ini yang kita lakukan. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung baca seluruh buku atau bisa diklik ini dulu. Bisa dilihat berdasarkan table of contents-nya, chapter satu, chapter 2, analisisnya, dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi bisa akses seluruh koleksi di Prokes eBook Central atau disebutnya e-library. Oke, itu di halaman kedua, berisi tentang e-books. Untuk di halaman ketiga, kita coba klik lagi berikutnya. Isinya adalah research tool. Jadi ada Trinka AI, ada Authenticate, ada Skypal, Scopus, dan Turnitin. Untuk Authenticate dan Turnitin, karena keterbatasan berlangganan, kita tidak memberikan akun kepada mahasiswa. Tapi kita membantu pengecekannya. Jadi teman-teman bisa seperti dijelaskan tadi oleh Pak Rahmat ya. Mas isi form di sini, bit.ly uji kemiripan UI. Nanti teman-teman tergantung ininya. Kalau untuk jurnal internasional pakai Identicate, kalau hanya untuk jurnal nasional atau tugas kuliah kita cek pakai Turnitin. Jadi fungsinya untuk memeriksa kesamaan dokumen. Nah, untuk survival juga untuk riset. Ini biasanya dipakai oleh dosen, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa S3. Nah, untuk Scopus, teman-teman baru bisa pakai ini. Tapi ini juga untuk melihat review-review ilmiah dan seterusnya. Ini biasanya juga untuk membantu saat ingin melakukan penelitian atau penulisan. Nah, yang bisa digunakan juga adalah Trinka. Ini untuk fungsinya grammar, citasi, dan kemirikan dokumen. Tapi karena citasi kita biasanya pakai reference manager, kemiripan dokumen pakai Authenticated dan Turnitin. Jadi kita biasanya pakainya untuk grammar itu. Jadi mirip Grammarly. Jadi nanti membantu dalam hal penulisan. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya kita tampilkan di sini di manual. Jadi teman-teman klik aja. eh, Nah, ini. Jadi masuk ke Trid KAI, kemudian klik register,
masukkan email UI-nya. Jangan lupa harus email UI karena eh, nanti akan diproses emailnya. Nah, setelah login nanti tinggal klik get email sehingga nanti teman-teman bisa aktivasi di emailnya. Setelah buka email UI-nya, ada link kita klik, nanti baru bisa dipakai. Ini contoh ininya, contoh pemanfaatannya. Saya klik Trinka, saya sudah daftar ya. Jadi saya tinggal klik login itu udah masuk. Nah, ini saya terdaftar. Kemudian ini masuk. Nah, ini contoh proofreadingnya. Jadi ada citation checker, kemudian apa namanya nih referensi. Nah, kemudian plagiarisme checker cuma jarang kita pakai. Yang kita pakai biasanya bisa ini. Contohnya ini proofreadingnya ini pakai yang demo nih. Jadi secara grammar bisa kita dibetulkan, bisa kita accept, nanti dia rubah-rubah. Bisa kita paraphrasekan. Nah, nanti dia ini. Nah, misalnya teman-teman ini karena dari demo dia nggak bisa paraphrase lagi karena emang sudah ini. Konsistensinya kita lihatnya nggak ada masalah dan reportnya untuk station checkernya. Ini kalau ini pakai yang di, di Grammarly. Tapi untuk yang ini kita pakainya Turnitin aja. Mau coba boleh. Nanti ada batasan pemakaiannya. Eh, saya di sini terlihat ya di, di depan, di halaman depan. Nah, ini kredit 30 eh, sampai 8 Oktober. Proses kredit belum ada. Oke, seperti itu pemakaian online database yang research tool Trinka. Oke, ada pertanyaan untuk cek grammar dan parafrase ya berarti ya betul tadi sudah kita contohkan pemakaiannya nanti Mas Hussein bisa langsung coba-coba aja langsung aktivasi di trinka.ai masukkan email UI-nya nanti setelah itu bisa langsung eh, mengupdate jadi institutional access. Ya, bisa dilihat lagi di sini. Klik aja ini nanti ikuti langkah-langkahnya. Oke, sudah online database listnya. Berarti itu untuk akses dari dalam UI. Untuk akses dari luar UI, kita pakai remote slip.ui.ac.id. Nah, ini sebelumnya harus SSO dulu, tapi karena saya udah SSO jadi langsung masuk. Ini mirip, tapi bedanya ini alphabetical. Jadi semuanya ada, kayak Ebrary juga ada di sini, EBSCO juga ada, kemudian Science Direct juga ada, Prokos juga ada, Trinka juga ada, Taylor and Francis juga ada, Skyfall, semuanya digabung jadi satu. Jadi kalau teman-teman lupa fungsinya ke online database list dulu ini dibaca-baca dulu. Tapi kalau udah yakin, langsung aja masuk remote lib, kemudian klik yang mau diakses. Contohnya, mungkin pengen tahu sedikit tentang Scopus ya, boleh kita klik Scopus. Nah, ini dari jaringan luar jaringan UI bisa. Kalau yang tadi harus dari jaringan UI yang di misalnya public health ya. Coba cari. Nah, bedanya apa? Bedanya
Ini kelihatan di source-nya, kemudian citationnya berapa, dia jadinya lebih ke arah eh, ininya artikelnya. Jadi artikelnya bagusnya atau tidaknya itu dilihat di Scopus. Misalnya referensinya ada 81, bisa kita lihat apa aja, similar dokumennya. Nah, seperti ini. Misalnya mau lihat information seluruhnya ada di sini. Oke, itu untuk yang Scopus. Tapi ada yang lebih menarik lagi nih. Ah, kita lihat dulu ya. Nah, ini yang terbaru lewat Scopus AI. Nah, Scopus AI itu eh, temuan inovasi baru dari Scopus. Jadi kita carinya itu pakai natural language, jadi bahasa biasa. Contohnya misalnya nih, kita mau cari nih, what impact microplastic pollution? How can international cooperate be improved to address global climate change? How does chronic sleep depression after cognitive decline in aging population? Ini yang cocok untuk kesehatan yang mana? Ini aja dulu deh, kita klik misalnya. Teman-teman bisa ngetik kalimat di sini ya, kayak kita ngobrol sama teman aja gitu. Nanya pakai bahasa manusia. Nah, ketika kita bertanya, nanti akan dijelaskan oleh Scopus. Jadi, oh, nah ini dia summary-nya. Jadi ada domestic leadership, burden sharing, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Ini di sini ada nomor-nomor referensinya. Jadi kalau kita klik, masuk ke referensi yang dijadikan acuannya. Nah, selain itu, kita juga bisa expand summary-nya. Kurang puas, kalau diperluas lagi. Nah, di-expand oleh si AI-nya, Scopus. Nah, ini dia. Bisa kita berdasarkan economic implication-nya, political challenge-nya, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa lihat konsep map-nya itu dari dari mana. Kita klik konsep map, baru kelihatan. Nah, ini dia. Jadi, tentang climate change, tapi di bagian apanya nih? Di bagian sustainable development, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa lihat orang-orang yang ahli di bidangnya. Ini dicarikan oleh si Scopus, pengarang-pengarang dan ini yang terkenalnya. Ada Sarifi, 11.000 Station, Nelville Ho, dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga lihat tema yang sedang ini sedang tren di sini. Kita bisa lihat tentang ini politik potensial hipotesisnya ditujukan ini atau ini boleh juga. Nah, ini juga nih kalau tentang technological advancement-nya. Jadi benar-benar kita dibantu oleh si AI Scopus itu dalam hal pencarian tema. Oke, itu tentang akses online database. Jika masih ada yang ditanyakan, langsung aja di kolom chat. Oke, beberapa kali menggunakan remote link namun terkadang dispatch isn't working, tidak bisa diakses bagaimana solusi. Untuk dispatch isn't working itu biasanya karena masalah kaca, jadi eh, pakai ini aja Mas Husin, mode incognito. Jadi misalnya kayak gini ya, gini. Nah, dari remote link, misalnya kadang-kadang di sini ya yang bikin it's not working ya. Di Summon atau di mana. Biasanya saya kalau ketemu kayak gitu, ini masih bisa sih.
Saya pakai, oh ini masih bisa. Jadi kadang-kadang aja sih jadi susah nyari temanya. Kalau bener kayak gitu, diklik titik tiga di Chrome, kemudian New Incognito Windows. Nah, baru buka Remote Lab lagi di New Incognito Windows itu. Seperti itu Mas Hussein. Ya, semoga bisa membantu nantinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk materi yang terakhir itu kita cek ya. Promosi konten UI. Jadi kita punya konten juga nih. Yang pertama adalah eh, adanya di sebelah kiri ya. scholarhub.ui.ac.id. Kemudian scholar.ui.ac.id. Apa aja itu? Coba hmm, praktekkan sini. Eh, Beranda, kemudian di sebelah kiri, nah ini dia. Scholarhub.ui.ac.id adalah di sini. UI Scholarly Journals. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI. Ini kita sebut konten karena ini bukan milik perpustakaan, tapi dikelola oleh ini Direktorat Administrasi Data dan Produk DADPPRI UI. Jadi bukan milik punya kita, eh bukan punya perpustakaan, tapi karena si PAUI kita promosikan di situs perpustakaan juga. Jadi ada jurnal-jurnal, kita coba lihat. Nah, kita jurnal FKM ya. Nah, ini dia. Faculty of Public Health. Nah, ini ada 4 jurnal dari Public Health, ini Journal of Indonesia Policy and Administration, Jurnal ARSI, Administrasi Rumah Sakit, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, dan Kesehatan Masyarakat. Nah, ini mungkin yang bahasa Inggris kita coba. Nah, ini dia jurnalnya. Ini ada banyak artikelnya. Teman-teman bisa langsung coba-coba mencari, langsung dapat jurnalnya. Ini karena ini jurnal, ini udah jurnal internasional kali ya, karena bahasa Inggris. Kalau yang tadi kita coba jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia deh. Nah, ini kalau kita coba salah satu, oh juga pakai bahasa Inggris juga nih. Jadi mungkin nama jurnalnya aja bahasa Indonesia bahasa Inggris, tapi standar artikelnya sudah bahasa Inggris semua. Oke, itu yang jurnal Scholar Hub. Selain itu ada scholar.ui.ac.id. Ini mirip kayak Scopusnya eh, untuk level UI. Jadi profil dari penelitinya, kemudian research outputnya, kemudian unitnya, projectnya, apa aja yang bisa kita lihat. Misalnya kita mau coba berdasarkan apa ya? Berdasarkan fakultas aja deh biar gampang. Ini kita coba yang public health ya. Nah, di sini ada uh, uh, organization prosesnya, profilnya ada 102 peneliti di sini. Mulai dari Pak Anihari, Pak Umar Fahmi, dan seterusnya. Ini mungkin nanti jadi dosen-dosen teman-teman ini rata-rata. Jadi peneliti-peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bisa juga teman-teman masuk sini jika teman-teman nanti menulis artikel dan masuk ke dalam penelitian di UI. Kemudian proyeknya
Ada 480 bisa dilihat di sini. Ada banyak, coba di lagi dan outputnya juga lebih banyak lagi sampai ribuan output yang sudah disitasi ada 27.499 sitasi dengan H index 63. Nah, ini lebih ke arah eh, keabsahan penelitiannya ya. Jadi eh, teman-teman bisa lihat ternyata jurnal kita juga lumayan bagus kok. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Oh, ada pertanyaan kedua. Penggunaan AI dalam tool asisten penulisan sejauh mana yang diperbolehkan? Eh, Sampai saat ini belum ada aturan bakunya. Jadi Mas Hussein belum bisa dijawab yang ini yang boleh, yang ini yang tidak boleh. Tapi selama menggunakan tools yang dilanggan seharusnya sih boleh-boleh aja. Jadi kecuali mungkin apa namanya ya, kayaknya sih pakai Trinka boleh tetap, terus pakai Scopus AI. Cuma mungkin kalau pakai AI yang lain yang minta buatkan langsung hasilnya, nah itu tidak boleh. Tapi sebenarnya kita atau dosen sudah punya ininya sih. Dia mungkin sudah paham, oh ini hasil dari AI seluruhnya. Oh ini hanya sebagai AI-nya asistennya aja, tetap manusia di belakang yang membuatnya. Itu kayaknya dosen-dosen udah pada ngerti kok. Jadi amannya silakan gunakan dua yang sudah kita langgan yaitu Scopus AI dan Trinka AI. Oke, mungkin semoga bisa menjawab. Baik, eh, sudah bagian saya cukupkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Rahmat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Maruf atas pemaparan keduanya tentang bagaimana uh, praktek praktek cara menelusur di website lib.ui.ac.id untuk menemukan informasi yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Oke, selanjutnya uh, mungkin Pak Maruf di sini kebetulan ada bertambah nih. Uh, ada Mas Hussein, Mas Eko, dan juga siapa nih Mbak Ade atau Mas Ade? Nah, itu. Gitu. Ya, Berarti jadi langsung dapat souvenir tiga-tiganya gitu. ya, tapi mungkin mereka ingin bertanya lebih lanjut nih Pak Maruf. Jadi Oke. persilakan kepada Mas Hussein, Mas Eko atau Mas Ade itu untuk bertanya kepada narasumber tentang apa yang mungkin belum jelas. Ya, dipersilakan. Ya, nanti mungkin untuk sesi kuis akan tidak kita Tidak ada tiadakan ya. nih, Langsung dapat ya. tapi dengan tetap kita akan memberi souvenir untuk yang bertanya seperti itu ya Pak Maruf ya. Pak Husin tadi udah bertanya, Oh jadi iya, berarti otomatis dia, sudah Pak Husen dapat. udah aman nih. Mas Jadi Eko tinggal Mas Purwanto Eko ya. Boleh. sama Mas atau Mbak Ade. Iya, silakan. Itu Mas Ade belum bertanya. Ya, silakan kalau ingin bertanya Mas Ade. Kalau nggak bertanya gimana Pak Rahmat? Tetap dapat atau enggak nih? Ya, mau nggak mau pasti iya. Kayaknya mungkin sudah jelas gitu. Iya. Ya, dipersilakan yang ingin bertanya lagi Pak Husen atau Mas Eko. Mas Eko mungkin double zoom kali. Oh, silakan Mas Eko buka open Iya. mic. Dari saya sudah cukup jelas sih Pak Maruf terkait Sudah cukup ya. Heeh.
Memang yang menarik di Scopus ya, karena banyak iklan-iklan di IG nih Pak terkait dengan Scopus juga Wah, ya. Scopus AI ya. Silahkan dimanfaatkan Pak, mumpung kuliah di UI. Nah, soalnya Ya, nggak ini kan kuliah mahal nih. privilege buat kita ya, karena Betul, gratisan di Scopus betul. UI. Hmm, Terima kasih banyak ini oke. Pak. Ya, sama-sama Pak Eko. Jadi, gimana Pak Rohmat? Kayaknya Mas Eko sudah oke, tetap dapat. Oh, nih Pak Ade bertanya, ketika sudah registrasi, apakah nanti akan mendapatkan kartu peminjaman untuk meminjam buku di perpustakaan UI? Oke, saya jawab atau Pak Rohmat aja nih Ya, yang jawab? Pak Marum silakan. Biar, Oh, saya bantu jawab ya, karena iya, emang ini kan layanan nih. Jadi, betul. eh, teman-teman itu kita nggak punya kartu peminjaman ya. Jadi, kartu peminjaman itu sekaligus, sorry, kartu mahasiswa itu sekaligus kartu peminjaman. Jadi, teman-teman kalau mau pinjam itu, tunjukkan aja KTM-nya ke petugas. Tapi kan eh, mahasiswa baru nggak punya, belum punya KTM tercetaknya. Nah, kita punya aplikasi namanya WRUI. Di situ kalau diinstal nanti pas login registrasi itu nanti ada semacam KTM digital. Jadi nanti bisa ditunjukkan. Atau jika memang, aduh Pak, saya nggak bisa install WRUI, eh, akses aja Siak NG-nya, login di Siak NG, kemudian tunjukkan halaman depan yang menunjukkan bahwa teman-teman adalah mahasiswa aktif, nanti NPM-nya dibacakan, langsung akan diproses oleh eh, petugas peminjamannya. Mungkin seperti itu Pak Rahmat, semoga jelas ya Pak Oh Ade. iya, Mas oke. Ade atau Mbak Ade ya ini ya. Mungkin Ya, kita juga Mbak Ade. aja kali ya. Boleh, boleh ya. Boleh. Mbak Ade, jadi jelas ya untuk kartu peminjaman, perusahaan UI sendiri itu tidak mengeluarkan kartu peminjaman, tapi nanti menggunakan kartu mahasiswa masing-masing mahasiswa. Dan ya kayaknya jelas Pak Maruf ya. Ya. Jadi Mm-mm. seperti Pokoknya itu. datang aja, pinjem buku aja. Ya, 10 yang buku penting, boleh, yang penting kembalikan. melakukan registrasi terlebih Oh, dahulu. registrasi dulu ya. Iya, jadi sebelum pinjam buku dan juga biar dapat akun member perpus, silakan mengisi link aktivasi keanggotaan seperti Keanggotaannya. itu. Oke, siap. Ya, Berarti mungkin Mas Eko ada pertanyaan? Mas Eko tadi udah cukup katanya Oh, Pak udah cukup ya, Rohmat. udah jelas ya. Ah. Nah, oke Tapi berarti tetap dapat souvenir juga tetap, ya. tetap dong, karena kita Untuk emang tiga memang sudah orang, menyediakan tiga souvenir souvenir. ya. Hmm. Jadi Oke. nanti uh, rekan saya Bapak Hanapi akan menginformasikan tentang, nah seperti ini. Jadi nanti Pak Husen, Mbak Ade dan Mas Eko silakan menghubungi Ibu Pairus untuk pengambilan souvenir dari Perustahaan UI. Nah, itu dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, seperti itu ya. Oke, eh, kayaknya sudah cukup nih Pak Maruf ya. Sudah cukup ya. Oke, jadi untuk selanjutnya Oh ya, kita foto-foto dulu nih Pak Maruf. Iya, siap. Ya, Pak oke. Rohmat, Ya, itu untuk yang presensinya tolong. oh Itu. iya. Untuk presensi silakan diisi ya Bapak-Bapak sekalian, Mbak. Jadi nanti ah, untuk kegiatan sisi maba ini silakan diisi presensinya. Oke, ya Bapak Napi Silakan. dipersilakan. Mungkin Bapak Husen, Mas Eko atau Mbak Ade untuk menyalakan kamera jika berkenan. Iya. Pak Husen. Oh, tinggal di Pak Husen ya. Ya, secepatnya saya mulai ya. Tiga, dua, satu. Ya. Salam literasinya. Pak Oke, Husen belum bisa siap. on cam Oke, ya ternyata. sebentar ya. Tiga, dua, satu. Ya, terima kasih Pak Maruf, Pak Rahmat.
Terima Pak Ya, kasih Joko. Pak terima Hanafi. kasih juga Bapak Napi. Baik, pada Bapak-Bapak sekalian, juga rekan saya Bapak Maruf dan Bapak Hanapi. Terima kasih terkhusus nih untuk Bapak Husen, Mas Eko juga Mbak Ade yang telah bergabung di acara Sisi Maba ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak-Bapak sekalian. Jadi sebagai bekal nih, sebagai bekal untuk menunjang kegiatan perkuliahan di UI ini. Dan untuk itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih Pak Terima Maruf, Pak kasih Rofan, Pak Hanafi. sama-sama Ya, teman-teman. sama-sama. Sama-sama. Izin saya